Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah pertama dan yang paling utama kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah meringankan langkah kaki kita untuk menuju ke tempat yang mulia ini, yang penuh barokah ini, dengan menunaikan sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian subuh pada kesempatan pagi hari ini. Semoga amal ibadah kita, puasa kita sampai hari ini senantiasa diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak terasa kita sudah di pertengahan perjalanan di bulan suci Ramadan. Insyaallah kita akan memperingati, menyambut peringatan nuzulul Quran, yang mana selain daripada peristiwa agung yakni turunnya Al-Quran, ada peristiwa yang luar biasa juga yang terjadi di tanggal 17 Ramadan, yakni ketika para mujahid, para syuhada perang Badar menghadapi 1000 tentara elit kaum kafir Quraisy dengan berjumlah 313 orang menghadapi 1000 orang. Tapi karena kehendak Allah, iradah Allah, dimenangkan oleh kaum muslimin atas bantuan ribuan malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada peristiwa itu. Agar kita mendapatkan keberkahan dari para pejuang perang Badar, mari kita melantunkan sholawat Badar bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menjadikan bulan suci Ramadan ini penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah,
dan pembebasan dari api siksa neraka. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Bahwasanya Ramadan 10 hari yang pertama adalah rahmat, 10 hari yang kedua adalah maghfirah, dan 10 hari yang ketiga adalah idkum minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Hadirin, kita sudah berada di 10 hari yang kedua. Semoga maghfirah Allah senantiasa kita dapatkan, yakni ampunan dari dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Amin, Allahumma amin. Maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebuah perkara yang kita butuhkan baik di dunia sampai nanti di yaumil kiamah. Sehingga di beberapa hadis keutamaan bulan Ramadan, setidaknya ada 3 hadis Bapak Ibu yang mirip-mirip mulai dari awalnya. Yang pertama, man shoma Ramadhana. Yang kedua, man qama Ramadhana. Kemudian hadis yang ketiga, man qama lailatal qadri. Kemudian disambung dengan lafaz imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab. Keimanan, keyakinan yang penuh kepada Allah, dan ihtisab, hanya mengharapkan pahala dari Allah, hanya mengharapkan ridha dari Allah. Dan ini masalah hati. Maka ketika kita beribadah, maka harus dilandasi dengan hati yang ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena sebab lain, tapi semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni lillahi ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka mari kita setiap hari jangan lupa mendawamkan, mengistiqomahkan bacaan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena istighfar ini fadilahnya, pahalanya luar biasa, mempermudah urusan, melancarkan rezeki, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang masyhur yang mungkin pernah kita dengar, yakni pada zaman tabi'in Imam Ahmad bin Hanbal. Yakni ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini seorang ulama yang terkenal pada zamannya, tetapi dulu belum ada medsos, belum ada media, sehingga mungkin orang pernah mendengar nama beliau tapi belum pernah berjumpa, apalagi melihat wajah beliau. Maka di sebuah negara yang lain ada seorang penjual roti, yang penjual roti ini setiap harinya membuat adonan roti. Ketika membuat adonan roti ini, penjual roti itu pun melanggengkan selalu membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setiap dia membuat roti, maka lisannya basah dengan ucapan istighfar, astagfirullahaladzim. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ini seorang ulama yang masyhur terkemuka ini, tiba-tiba ada keinginan untuk ke sebuah negara di mana negara itu terdapat penjual roti atau pembuat roti tersebut. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal berangkat dari rumahnya yang jauh menuju ke negaranya si penjual roti ini. Kemudian sampainya di negara si penjual roti ini, si pembuat roti ini, Imam Ahmad bin Hanbal ini mampir ke sebuah masjid. Kemudian setelah melaksanakan sholat, pengennya karena setelah menempuh perjalanan jauh, Imam Ahmad bin Hanbal ini beristirahat di masjid. Tetapi sama marbot masjid waktu itu, ini tidak boleh untuk beristirahat di situ. Padahal marbot ini tidak tahu bahwa yang sedang istirahat adalah seorang ulama terkemuka, seorang ulama masyhur. Akhirnya diusirlah Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai ke jalan. Kemudian penjual roti ini ternyata tepat rumahnya di depan masjid, dan melihat itu kemudian mempersilahkan Imam Ahmad bin Hanbal untuk beristirahat di rumahnya. Maka Imam Ahmad pun dengan senang hati menyambut ajakan penjual roti itu dan menginap atau beristirahat di rumahnya pembuat atau penjual roti itu. Ketika Imam Ahmad istirahat, Imam Ahmad pun mendengar lantunan istighfar dari sang pembuat roti yang sedang mengaduk membuat roti itu sambil membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Setiap dia mengadunan roti, dia pasti
akan melafadzkan istighfar sampai banyak. Kemudian ditanyalah, Imam Ahmad bin Hanbal ini bertanya kepada penjual roti atau pembuat roti ini, wahai kisana, sudah berapa lama engkau melakukan ini? Engkau beristighfar sambil membuat adonan roti ini. Pembuat atau adonan roti itu pun menjawab, saya sudah melakukan selama 30 tahun. Lalu apa yang engkau dapatkan wahai kisana ketika engkau membaca atau melanggengkan istighfar ini? Maka pembuat roti ini menjawab, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena dia melanggengkan bacaan istighfar itu. Tapi ada satu doa saya yang belum terkabul. Apa itu kisana? Saya ingin bertemu dengan seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Imam Ahmad pun mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ternyata ini Allah menggerakkan hatiku, kemudian Allah memperjalankan aku sampai ke tempatmu ini. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Inilah hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika kita membasahi lidah kita, lisan kita dengan bacaan istighfar, insya Allah segala hajat-hajat kita, segala urusan-urusan kita dimudahkan, gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita dawamkan istighfar setiap ba'da salat, setiap dalam pekerjaan kita, dalam perbuatan kita, kita langgengkan, kita istiqomahkan membaca istighfar. Semoga yang dikit ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa diberi kesehatan zahiran wa batinan, panjang umur yang barokah, dan insyaallah istiqomah dalam ibadah, dan kelak di akhir hayat kita mendapatkan anugerah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.